pergerakan tren atau model kendaraan mobil atau motor tersebut yang saya ceritakan itu apakah nanti bagaimana dengan pergerakan harga porang, mengingat nantinya semakin banyak pabrik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya sekarang berada di depan Pondok Aksara. Di tempat ini, di depan Pondok Aksara, pada tahun lalu itu kita di depan pekarangan ini kita tanam 100% itu jahe merah organik. Termasuk di samping ini juga belum kita panen, di belakang pondok juga belum kita panen, itu budidaya jahe merah organik. Nah, kali ini kita akan menyampaikan cerita tentang perkembangan harga porang. Nah, itu nanti kita akan sampaikan karena ada, menurut kami itu kemiripan dengan pergerakan tren mobil, teman-teman. Bahkan juga tren motor. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita akan nanti menceritakan perlahan. Nah, tapi di awal ini kita ingin menyampaikan bahwa rencana kami di tahun 2022 ini, nanti di bulan Oktober-November, yang di depan pondok maupun di samping dan di belakang, itu nanti kita akan ubah semuanya dengan porang, teman-teman, budidaya porang. Nah, sedangkan untuk jahe merah, kita hanya di pondok, khusus di lahan pondok ini, kita hanya di area kecil yang pelataran ini, teman-teman. Karena ini tidak mungkin kita bentuk bedengan, karena ini kalau pelataran ini kan tempat buat wirawiri ya, sehingga nanti kita tetap akan tanam jahe merah organik dengan media polybag. Tetapi kalau yang di atas, kemudian di ujung sana, bahkan di samping belakang, apalagi yang di lahan atas yang sudah untuk lahan pembibitan, itu nanti dominan untuk budidaya porang organik. Nah, jadi perlahan teman-teman kita akan menceritakan bahwa harga porang tahun 2023 itu akankah naik atau turun, atau akan stagnan seperti tahun 2022 ini di angka kurang lebih sekitar 2.500 sampai angka 3.000, bahkan mungkin nanti bisa menyentuh angka di 4.000, teman-teman. Nah, bagaimana nanti di tahun 2023? Nah, ini saya sambil naik ke atas. Ini sempat nanti teman-teman silahkan lihat di playlist budidaya porang organik. Di situ teman-teman bisa melihat saat kebun porang kami ini waktu itu masih belum dorman atau belum repah. Nah, saya mencoba membuat video dari sini, teman-teman. Nah, lalu apa hubungannya, teman-teman, dengan pergerakan atau perkembangan harga porang dengan kita nanti belajar dari pergerakan tren mobil atau motor? Nah, jadi perlu saya jelas di awal bahwa tren mobil atau motor itu bukan ini ya, teman-teman, bukan tren harga ya, tapi tren model atau tren tren fitur dari mobil atau motor. Nah, jadi kita nanti akan menemukan hubungan apa hubungannya antara tren model mobil atau motor itu akan sama atau tidak dengan pergerakan harga porang. Bagi teman-teman yang sudah bosan mendengarkan tentang harga porang, ya mohon maaf, tidak usah menonton video ini, silahkan skip video ini. Tetapi bagi teman-teman yang masih antusias untuk mendengarkan di mana garis benang merahnya atau logika persamaannya nanti antara pergerakan tren mobil dengan pergerakan harga porang, kita akan ulas. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu ada beberapa merek mobil atau merek motor yang sudah terkenal di Indonesia, baik yang merek lama maupun yang merek baru yang masuk dari negara lain. Nah, jadi rombongan merek mobil, katakanlah rombongan merek mobil gitu ya, itu mereka itu minimal dalam 1 tahun akan mengeluarkan 2 model baru, teman-teman. Nah, jadi katakanlah per 6 bulan atau per semester itu akan keluar model atau tren model baru untuk mobil maupun motor. Biasanya di semester kedua atau di pertengahan tahun, model atau tren mobil itu yang baru, katakanlah facelift-nya atau tampak mukanya itu yang berbeda. Tetapi yang lain itu sama. Nah, baru nanti di awal tahun baru ada perombakan yang besar atau perubahan model yang signifikan. Nah, biasanya seperti itu kalau tren di mobil. Begitu pula di motor. Beberapa merek itu di tahun depan itu saat ini itu sudah mulai
mengeluarkan soft launching model yang akan dikeluarkan dari beberapa merek. Dan kalau teman-teman lihat kecenderungannya, itu kok bisa-bisanya tren model mobil tahun depan itu hampir tiap-tiap merek itu memiliki ciri khas yang sama. Coba teman-teman perhatikan seperti merek TOYOTA, kemudian HONDA maupun yang lain, bahkan merek yang dari Korea maupun Cina. Itu mereka itu dari stop lamp, kemudian headlamp, kemudian fitur interior maupun body kit yang lain itu hampir hampir sama, mirip-mirip lah tren tiap tahun dari beberapa merek tersebut. Bahkan dari warna yang akan dihitskan atau warna yang akan menjadi hits tahun depan, itu mereka itu kompak. Katakanlah misalkan mau di launching warna yang hits tahun depan itu warna kuning atau warna jeruk melon gitu. Ya pasti beberapa merek akan mengeluarkan warna seperti itu. Nah, jadi motor juga gitu, motor matic. Mungkin mesinnya sama tapi cangkang motornya berbeda. Nah, bahkan dulu-dulu sempat ada kasus kartel motor ya. Jadi pengadaan mesinnya sama tapi cangkang motornya itu yang dibeda-bedakan di antara merek-merek tersebut. Nah, terus lalu jika kita model yang dikeluarkan oleh mobil maupun motor tersebut itu karena ada kemiripan dari warna maupun headlamp, stop lamp maupun fitur interior, artinya kok di antara beberapa merek mobil dan motor itu ada semacam kesepakatan ya teman-teman. Artinya mereka itu semacam ada kesepakatan, oke, merek ABC yuk kita bareng-bareng tahun depan kita mengeluarkan merek yang kemiripannya kita harus sama seperti ini, sehingga mau tidak mau konsumen yang ingin membeli mobil atau motor baru itu seperti tidak ada pilihan yang sangat signifikan perbedaannya. Nah, kalau mereka itu tidak ada kesepakatan seperti itu, artinya di musim atau di tahun mendatang itu merek A modelnya sangat berbeda dengan merek B dan selanjutnya, itu nantinya akan terjadi friksi atau orang-orang yang akan membeli mobil itu akan jomplang atau berat sebelah. Artinya ya hanya merek ini yang akan laku dan merek yang lain akan mati. Tapi jika mereka sudah sepakat pada tahun sebelumnya bahwa warna yang akan kita hitskan tahun depan itu warna ini, modelnya headlamp, stop lamp seperti ini ya, konsumen tidak terlalu jauh pemilihannya ke merek tertentu, karena nanti konsumen kembali akan membeli merek yang memang biasa sudah dipakai bertahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, dari pergerakan tren atau model kendaraan mobil atau motor tersebut yang saya ceritakan itu apakah nanti bagaimana dengan pergerakan harga porang, mengingat nantinya semakin banyak pabrik, teman-teman. Sempat saya ulas pada video yang lain, nanti teman-teman lihat di playlist budaya porang. Apakah nanti semakin banyak pabrik porang itu harganya semakin kompetitif, atau justru akan harganya itu seragam? Seperti tadi yang saya ceritakan dengan fenomena pergerakan tren model mobil. Ibaratnya pabrik mobil itu tadi kita umpamakan dengan pabrik porang. Artinya banyak pabrik mobil atau motor sama dengan banyaknya pabrik porang. Apakah mereka akan ada kesepakatan tertentu khususnya harga? Artinya ada kecenderungan keseragaman harga porang atau justru semakin kompetitif. Nah, terus kalau harga ya, kalau mobil atau motor itu kan dari ujung sampai ujung Indonesia Nusantara ini, bahkan di tiap-tiap pulau, itu kan harga yang di launching oleh ATPM atau agen tunggal pemegang merek ATPM ya, itu kan satu harga, teman-teman. Nah, nanti agen atau orang yang membantu menjualkan itu kan dapat untung dari selisih ATPM. Artinya mereka tidak ambil untung dari pembeli atau konsumen. Nah, beda halnya juga jika pembeli itu membeli secara kredit, tentu harganya juga akan berbeda jika dibandingkan secara cash atau kontan. Nah,
Tapi kalau di porang, bagaimana dengan di porang teman-teman? Nah, pabrik itu tidak belak-belakan membuka informasinya pertama satu harga. Karena pabrik tentu akan memperlakukan harga yang berbeda untuk petani yang bermitra dengan pabrik porang dan untuk petani yang tidak bermitra atau kita sebut petani mandiri. Nah, itu kan juga perbedaannya antara harga kendaraan dengan harga porang tadi itu. Nah, kalau kendaraan jelas agen atau yang membantu menjualkan itu akan dapat untung dari ATPM. Tetapi kalau porang, nah itu tandon teman-teman buat jaga-jaga kalau tahun depan musim kemarau itu berkepanjangan. Tapi kalau porang itu saudara kita yang membantu menjualkan atau maklari gitu kan istilahnya, itu dapat untungnya ya kemungkinan dari selisih harga pabrik dengan selisih waktu dia beli ke petani. Akhirnya yang ditekan harganya itu ya petani kecil khususnya teman-teman. Nah, akan lebih parah lagi jika pembeda harga itu hanya faktor mitra dan non mitra, itu tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, hanya faktor lahan registrasi dan lahan yang belum lolos registrasi. Nah, itu makin mumet petani kecil, karena petani kecil tentu lahannya tidak luas teman-teman. Itu juga dilema juga buat petani kecil. Dan ini harus, saran kami perlu pemerintah itu meninjau ulang kebijakan ekspor kalau hanya menilai dari faktor mitra dan non mitra pabrik, yang kedua lolos registrasi lahan dan belum lolos registrasi lahan. Harusnya yang menjadi prioritas itu kualitas dari umbi porang sendiri yang menentukan nanti harganya. Nah, karena pabrik itu hanya mengeluarkan harga ke mitra petani saja dan harga non mitra itu tentunya lebih murah. Nah, itu nanti juga bisa dimanfaatkan oleh tengkulak di sini. Jadi kalau tengkulak itu yang hatinya bagus, niatnya tulus, ya dia tidak akan ada kenakalan di proses rantai penjualan porang ke pabrik dari petani. Tetapi kalau ada tengkulak yang nakal, misalkan itu kan bisa, katakanlah misalkan si A itu sudah lolos registrasi lahannya. Nah, si A ini sudah membeli bibit sedemikian di syarat minimal pembelian bibit ke pabrik. Nah, tetapi bibit yang ditanam di lahan petani A itu tidak 100%, katakanlah hanya 60%. Sedangkan 40%-nya petani A itu menjual bibit itu ke petani yang lain. Di mana petani yang lain itu yang petani kecil, yang lahannya tidak luas. Tentunya di petani A itu tidak bisa lahannya diregistrasikan. Nah, singkat kata nanti pada saat panen, petani A itu bisa menjual semua hasil panen porangnya ke pabrik dengan harga mitra. Padahal realitanya petani A tadi menjual 40%-nya ke petani yang kecil, itu nanti pasti dia akan mengambil harga yang lebih murah untuk mendapatkan keuntungan selisih antara dia menjual ke pabrik teman-teman. Itu tentu sah-sah saja dalam dunia perdagangan. Tetapi jangan sampai itu mencederai semangat petani kecil yang tentu mereka itu sudah ada keterbatasan lahan, keterbatasan modal. Alangkah baik jika model seperti itu tumbuh kembang bersama teman-teman. Ya bolehlah ambil keuntungan dari petani kecil tetapi tidak terlalu signifikan. Karena petani A itu juga sudah dibantu untuk menumbuhkan atau mengembangkan bibit yang 40% tadi. Nah, dan masih banyak peluang lain misalkan seperti petani B. Dia sudah punya lahan, sudah lolos registrasi lahan. Nah, kemudian dia membeli ke petani yang belum lolos registrasi lahan. Artinya itu petani kecil dengan harga yang lebih murah. Nah, pada saat nanti dia mengirim ke pabrik, nah dia akan membeli ke petani yang kecil dengan harga yang sangat murah. Dia dapat untung lalu dia jual hasil panen petani kecil dan hasil panen petani B itu langsung ke pabrik. Nah, itu kan juga pemerintah perlu memikirkan regulasi yang bisa mensupport petani kecil teman-teman. Tidak hanya regulasi-regulasi itu semakin membuat kaya petani yang bermodal besar. Nah, jadi
itu cerita yang saya hubungkan antara perkembangan atau pergerakan tren model mobil atau motor dengan kaitannya perkembangan harga porang. Nah, sekarang ini di pekan pertama bulan Agustus 2022. Nah, semoga logika ini, cerita ini bisa teman-teman mengambil benang merahnya. Jangan sampai pergerakan tren model mobil motor itu yang mereknya sudah banyak di Indonesia itu nanti juga akan terjadi di dunia porang. Artinya banyak nanti pabrik porang A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya akan semacam ada kesepakatan untuk menyamakan tren porang tahun depan itu harganya rentang minimal maksimal berapa dari bulan Juni sampai nanti di maksimal sebelum musim tanam di bulan Oktober. Nah, kalau itu sudah ada kesepakatan di antara pemain besar atau pabrik-pabrik, ya kembali lagi yang menjadi korban adalah petani kecil. Untuk petani yang tidak akan menanam porang lagi, tidak ada masalah bagi saya, karena yang penting kenali lahan teman-teman semua dan optimalkan lahan yang dipunya teman-teman yang sesuai itu apa, tanam itu. Jadi tidak mesti dengan porang. Jadi setidaknya dari porang ini kita ada belajaran teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang tetap menanam seperti saya, nah saya pun juga akan merubah persentase lahan dari jahe merah ke porang. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.